Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan berbagi tentang tutorial mengerjakan tugas resume dari kegiatan PPG PAI tahun 2021 yang dilaksanakan dan dilakukan secara daring oleh LPTK UIN Sunan Gunung Jati. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai tutorial, jangan lupa subscribe, like, dan komen channel ini. Terima kasih. Baik, langsung saja. Di sini sebelum kita mengerjakan resume, ya, perlu diketahui bahwa tugas resume ini adalah bagian dari tugas belajar mandiri kita yang harus kita tunaikan di dalam LSM, ya, Learning System Management, yang mana ini menjadi bagian awal setelah kita melaksanakan pretest, membuka modul, dan di situ kita disuruh untuk membuat resume. Perlu diketahui juga Bapak Ibu, ketika kita akan membuat resume ini sudah ada LK-nya yang setelah disediakan di dalam aplikasi pembelajaran secara online di LMS PPG kita, dan juga tentu dalam penyusunan resume ya kita tidak keluar dari rambu-rambu yang sudah ada, ya. Namun di sini perlu kita ketahui bahwa nilai tugas resume itu berbeda-beda, ya. Jadi mungkin itu adalah subjektivitas dari dosen, yang mana masing-masing dosen memiliki indikator-indikator ataupun aspek-aspek penilaian dalam menilai tugas resume. Namun terlepas dari itu, di sini dalam video ini saya ingin membagikan trik bagaimana agar resume itu memiliki peta konsep, ya, peta konsep yang berbentuk diagram atau gambar, yang mana untuk memudahkan kita dalam memahami, ya. Tentu di satu sisi membuat peta konsep ini adalah untuk memahami kita apa sih isi-isian penting di dalam modul yang telah kita pelajari. Baik Bapak Ibu, langsung saja sebelum kita mulai praktek pembuatan peta konsep melalui Word, ya. Sebenarnya ini sederhana. Mungkin Bapak Ibu sudah banyak yang lebih pandai, lebih lihai, lebih ahli. Ini hanya sekedar berbagi dan sharing pengalaman pribadi. Baik Bapak Ibu, sebelum itu kita perlu menyiapkan, ya, ini alat dan bahan yang kita siapkan. Masing-masing dari Bapak Ibu boleh berbeda, artinya mau menggunakan alat dan bahan yang saya sampaikan atau sudah memiliki alat dan bahan yang memang sudah sering dilakukan oleh Bapak Ibu. Tentu ini bukan menjadi prioritas dari Bapak Ibu, namun Bapak Ibu bisa membandingkan, nah, bisa berbagi bersama tentang versi membuat peta konsep yang saya lakukan. Alatnya yang jelas yang pertama adalah aplikasi Word, ya. Di dalam komputer pasti selalu ada aplikasi Word. Dan yang kedua itu snipping tool, ya. Saya menggunakan snipping tool di sini untuk nantinya memindahkan gambar peta konsep yang sudah kita buat, kita pindahkan di lembar LK,
yang mana sudah disediakan oleh dosen. Kemudian yang selanjutnya yaitu adalah bahan, dan kemudian di dalam bahan di sini tentu pasti ada modul ya, modul KB yang sudah ditentukan. Kemudian setelah kita memiliki modul dan membaca modul, kita mencatat kata kunci atau poin-poin penting aja ya, tidak semuanya. Setelah itu udah mencatat dan poin-poin penting udah tertulis, langsung memilih desain peta konsep ya. Nanti di sini kita go ya, go mengerjakan ya. Go action ya. Baik Bapak Ibu, inilah alat dan bahan yang perlu disiapkan kalau menurut saya. Tentu Bapak Ibu juga memiliki trik dan tata cara sendiri-sendiri. Dalam video ini tidak harus sama, namun di sini hanya berbagi ya. Ini Bapak Ibu, ini adalah alatnya, ada aplikasi Word, ada snipping tool, ada modul, ada kita menyiapkan poin-poin penting, kata kunci, dan memilih desain peta konsep. Kebetulan di sini saya sudah menyiapkan bahannya ya, ini Word ya, dan menyiapkan bahannya yang mana dari modul di sini, bahan modul KB3 ya, KB3 ya. Setelah saya lihat ya, di dalam peta konsep itu poin-poin besar yang bisa saya ambil itu ada, yang pertama adalah ini judul modulnya ya, judul modul. Selanjutnya poin A-nya itu pengembangan tes hasil belajar, yang terdiri ada penyusunan tes hasil belajar dan ada analisis soal. Yang kedua, pengolahan hasil penilaian tes hasil belajar. Di situ ada pengolahan hasil penilaian tes belajar dan pengolahan hasil penilaian unjuk kerja. Nah, Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu sudah mencatat bahan yang sudah disiapkan, langsung saja langkah pertama dari Bapak Ibu yaitu adalah memilih desain ya, memilih desain dari peta konsep yang akan Bapak Ibu buat. Caranya bagaimana? Caranya Bapak Ibu bisa klik insert pada menu bar yang ada di atas ini ya, di sampingnya home ada insert. Kemudian Bapak Ibu pilih smart art ya, ini yang gambar panah hijau ya, ada kertas putihnya juga. Nah, Bapak Ibu pilih ini, klik. Nanti tampilan Bapak Ibu akan muncul seperti ini. Nah, Bapak Ibu di sini bebas mau memilih yang mana desainnya, sesuaikan dengan kebutuhan ya, kebutuhannya yaitu ya ini ya. Jadi kalau kebutuhannya seperti ini, Bapak Ibu boleh memilih ini seperti apa, itu bebas. Kemudian di sini saya akan memilih ya yang seperti mana ya, hierarki. Nah, ini saya akan memilih yang ini boleh ya, ini juga boleh, atau yang ini, tergantung Bapak Ibu, ini boleh juga ya. Kita klik OK ya. Kalau sudah memilih, klik OK. Nah, memang tampilan awalnya di sini yaitu adalah seperti ini, nggak masalah Bapak Ibu. Yang penting kita sudah memilih ini, kita tulis aja dulu. Nah, kalau kita sudah membuat bahan ini, maka kita senang, kita tinggal copy paste ya, copy paste ini, kita blok, kita copy. Nah, kita tulis di sini. Nah, kita jadikan di sini. Terus selanjutnya yang pertama, yang A ini kan pengembangan sesi belajar, berarti Bapak Ibu copy juga ya, copy ya di sini. Copy. Nah, Bapak Ibu klik ini.
Terus yang kedua, Bapak Ibu selesaikan dulu poin besarnya dulu, nanti akan menjadi senang ketika Bapak Ibu selesaikan itu dulu. Nah, kita copy lagi di sini. Nah, ini kan tidak digunakan, maka Bapak Ibu bisa dijadikan anak dari pengolahan hasil belajar. Caranya bagaimana? Bapak Ibu klik tab aja ya. Klik tab. Selanjutnya ini kan ada anaknya, kita belum punya anak, kita enter aja di sini, kursor taruh sini, enter. Setelah itu muncul di sini, Bapak Ibu klik tab. Nanti kan akan muncul. Oke. Di sini ada pengembangan tes hasil belajar. Isinya apa saja? Ya, Bapak Ibu, yang pertama ini adalah penyusunan ya, penyusunan hasil belajar. Kita copy di sini. Kemudian yang kedua, analisis butir soal. Kalau nggak mau mengcopy juga bisa ditulis analisis butir soal ya. Terus yang kedua ini pengolahan hasil penilaian tes tertulis. Kemudian pengolahan hasil penilaian unjuk kerja. Oke. Baik Bapak Ibu, ini kan sudah semua, sudah masuk semua, maka langkah selanjutnya adalah Bapak Ibu klik bagian desainnya ya, klik begini ya. Nah, sudah klik begini sampai ada muncul tanda plus ini ya, yang di kursor ini, klik. Terus Bapak Ibu pilih di bagian menu bar atas ya, ada desain ya, ada desain. Nah, di dalam desain ini Bapak Ibu pilih warna ya. Mau warna yang mana? Nah, Bapak Ibu tinggal pilih mau warna yang mana ya. Kita pilih, terserah kehendak Bapak Ibu ya, mau pilih yang mana. Jadi untuk dalam hal ini saya memilih warna yang mana ya, ini ya. Ini warna ini. Kemudian setelah Bapak Ibu milih warna, di sini kan ada style ya, ada stylenya nih Bapak Ibu di sini. Bapak Ibu tinggal pilih stylenya, klik mana, ini, nggak cocok, ini kurang cocok, ini, atau yang ini, Bapak Ibu sesuaikan ya. Mau pilih yang mana? Kalau pilihannya ingin lebih banyak, klik yang more ini. Ibu tinggal pilih. Kalau saya biasanya ya menggunakan ini semisal katakanlah kita pilih yang mana ya? Ini boleh atau yang ini? Ini aja ya. Kurang jelas. Ini saja. Kita pilih nih. Nah, setelah kita memilih ini, kalau menurut Bapak Ibu warnanya fontnya kurang jelas ya, Bapak Ibu tinggal klik di sini, terus kemudian Bapak Ibu kontrol A. Kontrol A kan terblok. Nah, kita kasih warna ya. Kasih warna apa ya? Ini bisa merah tapi khususnya hitam aja lah. Oke. Nah, kalau Bapak Ibu ingin mengganti warna ini boleh juga ya. Bapak Ibu klik. Nah, misal seperti ini atau seperti ini, serap dari Bapak Ibu ya. Atau per grafik ya. Ibu juga bisa melalui ini color ya. Nah, ini terserah apa yang Bapak Ibu inginkan ya.
Ibu Ctrl A, kasih home, kasih warna. Terus ini Bapak Ibu Ctrl A juga, kasih warna. Ini Ctrl A, maksudnya Ctrl A ini di blok ya Bapak Ibu. Terus ini juga Ctrl A, kasih warna. Ctrl A, kasih warna. Ctrl A, kasih warna. Dan Ctrl A, Bapak Ibu kasih warna. Nah, jika Bapak Ibu ingin merubah jenis font boleh juga di sini, bebas ya. Memakai font apa terserah Bapak Ibu. Namun kalau saya tidak merubah jenis font, biarkan aja. Nah, setelah selesai Bapak Ibu ini ya, ini kan sudah selesai. Bapak Ibu boleh mau membesarkan, boleh begini kan, setelah Bapak Ibu. Nah, kalau dirasa ukurannya udah cukup Bapak Ibu bisa langsung gunakan alat yang kedua ya. Nanti kan kita sudah menggunakan alat aplikasi Word sudah. Setelah ini sudah selesai, Bapak Ibu gunakan alat snipping tool. Mengapa pakai snipping tool? Nah, alangkah baiknya ini dijadikan JPEG, jadikan gambar. Alasan mengapa ini jadikan gambar Bapak Ibu? Kalau ini jadikan gambar, Bapak Ibu nanti ketika mau copy paste ataupun mau memindahkan di LK yang sudah disediakan oleh dosen, itu akan lebih nyaman ya cara menyusunnya. Atau Bapak Ibu langsung di LK juga bisa saja, cuma nanti akan mengganggu kotaknya ya, kotaknya bisa berubah-ubah. Namun sebaiknya Bapak Ibu menggunakan alat sniping tool ya, sniping tool Bapak Ibu untuk membuat atau meng-screenshot dari gambar ini ya. Kita contohkan, kita cari di kolom pencarian sini aplikasi sniping tool ya. Kita klik ini. Sniping tool. Bapak Ibu klik aja. Maka akan muncul ini. Nah, setelah muncul Bapak Ibu klik new ya. Kita klik new. Nah, seklik new kan muncul ini tanda plus. Bapak Ibu tanda plus ini letak kira-kira mau Bapak Ibu potong dari mana. Nah, kalau misal katakanlah kita contohkan potong dari sini, kita klik, tahan, kliknya ditahan sampai tahan terus, diklik tahan sampai betul-betul selesai. Kalau sudah selesai kita lepas ininya, kliknya. Oke. Maka otomatis hasilnya akan seperti ini. Setelah itu Bapak Ibu klik save ya. Save. Nah, Bapak Ibu di sini kasih nama peta konsep KB3 karena ini contoh KB3 ya. Bapak Ibu save. Nah, jadi setelah itu Bapak Ibu sudah nge-save. Maka langkah selanjutnya Bapak Ibu membuka LK yang sudah diberikan oleh dosen ya. LK-nya Bapak Ibu sudah diberikan oleh dosen ya, LK ya. Baik Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu sudah menyimpan gambar ini, Bapak Ibu bisa melanjutkan memasukkan gambar ini di LK yang sudah diberikan oleh dosen ya. Jadi kita sudah mendownload LK-nya, mana tadi ya, ini tampilkan. Nah, ini LK yang sudah diberikan oleh dosen, kita open. Nah, Bapak Ibu di sini Bapak Ibu tulis saja ini semisal judul modulnya evaluasi pembelajaran ya. Di KB-nya Bapak Ibu pilih KB3 ya. Nah, judul ininya Bapak Ibu bisa paste dari ini ya, judul pengembangan dan pengolahan tes hasil belajar ya. Pengolahan dan pengembangan, Ibu ketik aja pengolahan dan pengembangan tes hasil belajar ya.
Bapak Ibu, sudah selesai lah. Sinilah Bapak Ibu buat yang pertama adalah peta konsep ya. Peta konsep. Nah, yang kedua adalah istilah penting dalam modul ya. Jadi Bapak Ibu ganti poinnya ini menjadi A dan B ya. Caranya Bapak Ibu klik ini ganti A dan B. Nah, kalau dia menuju ke sini Bapak Ibu geser di atas. Siap. Nah, habis itu geser lagi. Oke. Setelah itu kita enter. Nah, enter. Nah, oke lah. Sini Bapak Ibu sudah bisa memasukkan gambar tadi ya. Gambarnya mana? Kita cari gambarnya di evaluasi pembelajaran. Nah, ini peta konsep 3. Oke, copy. Selanjutnya kita pindahkan ke sini. Ctrl V. Nah, setelah terpindah di sini Bapak Ibu klik dulu gambarnya. Bapak Ibu klik format ya. Di sini kan ada format. Nah, format. Terus di sini ada wrap text ya. Wrap text. Nah, Bapak Ibu pilih in font of the text ya. In font of the text. Oke. Nah, setelah itu ini kan kita senang mengecilkan. Nah, kita ini kan dulu, perpanjang dulu ya. Untuk Bapak Ibu tinggal naruh di sini. Nah, Bapak Ibu tinggal pindah-pindah gini. Enak dan tidak merubah dan mengganggu LK yang sudah merubah ini tabelnya LK yang sudah diberikan oleh dosen. Jadi tetap rapi dan bagus. Nah, Bapak Ibu ini ya. Sudah jadi. Setelah itu Bapak Ibu mengerjakan yang selanjutnya. Nah, di sini. Kemudian satu misal tes adalah, karena istilah-istilah penting dalam modul itu adalah bagian dari pengertian-pengertian ataupun hal-hal yang menjadi poin definisi ya di dalam modul itu sendiri. Baik Bapak Ibu, itu saja ya, sudah masuk di sini ya. Dan ini akan enak kalau berbentuk gambar, itu enak Bapak Ibu mau pindah-pindah kemana nih. Nah, enak. Nah, kita menyesuaikan. Tapi kalau nggak bentuk gambar itu akan susah, akan sulit. Itu triknya saja dari kami. Mungkin Bapak Ibu udah yang lebih pandai tanpa perlu gambar, Bapak Ibu bisa juga tanpa gambar. Nah, seterusnya bagaimana Bapak Ibu? Ini kan harus disimpan PDF. Nah, tenang saja Bapak Ibu. Setelah Bapak Ibu selesai, Bapak Ibu klik file, terus Bapak Ibu save as ya. Klik file, save as. Nah, save as itu Bapak Ibu pilih masukkan di mana foldernya. Nah, ini misal di sini ya. Bapak Ibu klik ini, rubah wordnya ini, save tipenya itu Bapak Ibu rubah menjadi PDF ya. Nah, itu ya. Setelah dari PDF Bapak Ibu tinggal save. Nah, maka otomatis akan tersimpan sebagai PDF. Ini hasilnya Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, itulah cara tutorial mengerjakan tugas resume LK yang sudah diberikan dengan dosen yang berisi trik pembuatan peta konsep ya. Jadi perlu diketahui juga bahwa trik ini ataupun cara membuat tugas resume ini bukan menjadi acuan yang paling benar ataupun itu tidak, karena ini adalah kreativitas masing-masing dari peserta dan juga masing-masing dosen dalam menilai LK resume, lembar kerja resume modul itu juga masing-masing berbeda. Tentu ini hanya sebagai gambaran saja buat Bapak Ibu sebagai penambah wawasan dalam mengerjakan pendalaman materi lembar kerja resume modul pada kegiatan pembelajaran. Oke, baik saja Bapak Ibu, mungkin itu saja yang bisa saya katakan dalam video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe video dan channel YouTube yang
ini mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses. Mudah-mudahan kita lulus 100%. Amin ya rabbal alamin.